Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang analisis hubungan numerik dengan numerik. Untuk uji numerik dengan numerik itu kita akan menggunakan uji korelasi. Dari uji korelasi ini kita akan mengetahui seberapa besar hubungan dua variabel tersebut dan arah hubungannya, apakah arah hubungannya positif atau negatif. Nah, korelasi ini diketahui dengan koefisien R. Nilainya ini rentang -1 sampai dengan plus 1. Ini arah hubungannya apakah negatif atau positif. Kalau ketentuannya adalah kalau R-nya ini 0 sampai 0,25 berarti lemah. Kalau 0,26 sampai 50 sedang, 0,51 sampai 0,75 kuat, 0,76 sampai 1 sangat kuat. Nah, positif negatifnya itu akan menunjukkan arah hubungannya. Kalau misalnya arah hubungannya positif, maka semakin naik variabel A, maka variabel B juga semakin naik. Kalau arah negatif berarti semakin naik variabel A, maka variabel B-nya semakin turun. Jadi berlawanan arah. Misalnya, apakah ada hubungan BB dengan berat badan dengan tekanan darah? Apakah hubungannya kuat atau lemah? Apakah hubungannya positif atau negatif? Kalau misalnya positif, semakin berat berat badan, maka tekanan darah semakin naik. Kalau hubungannya negatif, semakin berat badan, maka tekanan darahnya turun. Nah, asumsinya uji korelasi ini digunakan jika distribusi data normal. Kalau distribusinya tidak terpenuhi atau tidak normal, maka yang digunakan adalah uji non-parametrik, yaitu korelasi Spearman. Nah, selanjutnya ada uji regresi linear. Dia satu rangkaian. Tujuannya adalah untuk memprediksi variabel dependen melalui variabel independen. Jadi kalau korelasi tadi kita bisa melihat besar hubungan dan arah hubungan. Nah, uji regresi linear ini kita gunakan untuk memprediksi. Nah, kita akan mendapatkan suatu persamaan garis, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Dari persamaan inilah kita gunakan untuk memprediksi. Y itu merupakan variabel dependennya, X merupakan variabel independen, A ini adalah intercept. Intercept ini adalah besar nilai Y ketika X sama dengan 0. B ini adalah slope atau kemiringan. Jadi besarnya perubahan nilai Y bila X berubah setiap satu satuan. Nah, ada juga yang dinamakan dengan koefisien determinasi atau variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Atau bisa juga dikatakan dengan besarnya variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Contoh, misalnya pada uji cobanya nanti kita ingin melihat hubungan berat badan dengan tekanan darah. Dihasilkan R-square-nya adalah 0,678. Artinya, variabel berat badan itu dapat menjelaskan variabel tekanan darah sebesar 67,8% dan sisanya dipengaruhi oleh atau dijelaskan oleh variabel lain. Atau variabel berat badan mempengaruhi tekanan darah 67,8% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Ini contohnya, kita akan mempraktekkan di SPSS ini untuk korelasi. Ini hasilnya nanti akan kita bahas. Ini untuk linear regresi linearnya yang kita pakai untuk memprediksi.
Baik, kita akan coba latihan di SPSS. Kita akan mencoba untuk variabel berat badan ibu dan berat badan bayi. Nah, teorinya adalah berat badan ibu itu nanti akan mempengaruhi berat badan bayi. Berarti berat badan ibu sebagai variabel independen dan berat badan bayinya adalah variabel dependen. Langkah-langkahnya adalah analyze, correlate, bivariate. Nah, ini untuk kita akan mengeluarkan korelasinya. Jadi analyze, correlate, dan bivariate. Kita masukkan variabel berat ibu dan berat bayi. Correlation koefisiennya kita gunakan Pearson, Tutel, dan kita klik OK. Nah, di sini kita dapatkan nilai Nah, di sini kita dapatkan outputnya korelasi. Nah, yang akan kita gunakan adalah yang 0,648. Berarti kita mendapatkan nilai R-nya adalah 0,648. Kalau R 0,648 berarti hubungannya adalah kuat. Dan arahnya adalah positif. Jadi kita mengetahui bahwa besar hubungan antara berat badan ibu terhadap berat badan bayi adalah kuat, yaitu dengan nilai R 0,684 dan arahnya positif, yaitu semakin berat badan ibu maka semakin berat juga berat badan bayi. Nah, sekarang kita ke regresi linear. Analyze regression linear. Jadi regression ini ada dua. Kemarin kan kita sudah belajar tentang binary logistik. Nah, sekarang kita linear. Perbedaannya ada di binary logistik ini digunakan untuk variabel dependennya adalah kategorik. Sedangkan linear ini variabel dependennya numerik. Nah, karena kita menggunakan berat badan bayi sebagai variabel dependen, berarti kita menggunakan regresi linear. Berat badan bayi kita masukkan ke dependennya, berat badan ibu kita masukkan ke independen. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini hasil dari regresi linear. Ada 4 tabel. Kita akan baca pada tabel kedua dan tabel keempat. Tabel kedua, di sini dimunculkan lagi nilai korelasinya, nilai R-nya. R-nya didapatkan 0,684, berarti kita tahu kalau hubungannya adalah kuat dan arahnya adalah positif. Terus R-square-nya ada 0,468. Cara bacanya berarti variabel berat badan ibu mempengaruhi berat badan bayi sebesar 46,8% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, pada kolom keempat di sini ada nilai B, nilai standar error dari B-nya, dan ada p-value. Yang kita lihat adalah pada variabel berat badan ibu. Di sini p-value-nya adalah 0,0001, berarti ada hubungan antara berat badan ibu dengan berat badan bayi. Nah, untuk nilai B-nya ada dua, ada nilai konstan dan ada nilai untuk berat badan ibu. Nah, nilai konstan ini yang kita pindahkan ke
ke persamaan garis yang A. Jadi nilai A adalah 657 dan 44 ini adalah nilai B-nya. Tadi kan persamaan garisnya adalah Y sama dengan A tambah BX. Y-nya itu berat badan ibu, A-nya nilai B konstan 657,9, nilai B-nya adalah nilai beta untuk berat badan ibu yaitu 44,4. Nah, kita akan coba pindahkan ke dalam tabel dan kita interpretasi. Nah, ini cara menginterpretasinya. Tabel 4, hubungan berat badan ibu dengan berat badan bayi di Kabupaten A tahun 2018. Variabelnya berat badan ibu, ini nilai R-nya tadi 0,684 dan nilai R square-nya 46,8. Nah, ini persamaannya. Tadi kan persamaannya adalah Y sama dengan AX tambah A tambah BX. Nah, ini kan persamaannya, berarti persamaannya itu persamaannya adalah Y sama dengan A tambah BX. Y ini kan dia variabel independen, variabel dependennya. Variabel dependen kita adalah berat badan ibu. Nah, nilai A ini yang kita pindahkan yang 6,657. 657,9 ditambah ini nilai B. Jadi 44 itu adalah nilai B. 44,38. X-nya adalah berat badan bayi. Nah, dari persamaan ini kita bisa prediksi. Misalnya kita ingin mengetahui ini berat badan bayi, yang ini berat badan ibu. Kita ingin mengetahui BB ibunya 50 kg. BB bayinya berapa? Maka kita bisa menggunakan persamaan ini untuk menjawab pertanyaan tersebut. Maka berat badan ibunya kita ganti dengan 50. Nah, didapatkan hasilnya adalah 2.876 gram. Jadi pada berat badan ibu 50 kg, didapatkan berat bayinya 2.800 gram. Ini interpretasinya. Berdasarkan tabel 4, hubungan berat badan ibu dengan berat badan bayi memiliki hubungan yang kuat dan positif. Artinya semakin besar berat badan ibu, maka semakin besar berat badan bayi. Nilai koefisien determinasinya dari hasil analisis dan 46,8%. Artinya berat badan ibu 46,8% dapat menjelaskan pengaruh terhadap berat badan bayi dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil statistik didapatkan p-value-nya 0,001, artinya pada alfa terlihat ada hubungan berat badan ibu dengan berat badan bayi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.